kembali lagi bersama kita di podcast Obrolan Gak Penting. Nah, perkenalkan nama saya Rinda sebagai host dan di sini ada dua tamu wanita yang cantik dan independent woman. Kita kenalan dulu yuk. Yang pertama, teteh yang di ujung boleh? Halo, saya Reva. Hai, aku Ingrid. Oke, super cantik banget kan? Kalian habis dari mana nih? Aduh, kayaknya ini kalau diceritain panjang banget ya perjalanan tiap hari. Waduh, ngomongin kenangan. Oh, wanita karir guys. Kita tanya dulu deh gimana pengalaman kalian selama kerja, apakah ada lika-liku? Lika-liku itu banyak banget sih ya, ada aja. Ada sih. Namanya kehidupan. Tapi selama pekerjaan kalian yang capek itu pasti kan ada Ayang yang selalu nge-support. Gimana nih sama Ayangnya? Kita nyambung ke Ayang dikit ya, kayak biar agak happy gitu kan. Gimana nih sama Ayangnya, kalau tanggapan Ayang kalau kalian kerja gimana gitu? Kalau punya Ayang di masa kerja gini ya, kalau lagi letih, lesu, terus disemangatin, makin happy ya, makin semangat. Apalagi Ayangnya ngasih transferan. Oh, udah dikasih transferan, siapa sih yang gak mau? Aku juga mau gitu. Pengen banget deh jadinya kalau punya Ayang. Nah, kalau buat teteh yang kerudung ungu, siapa? Kebetulan aku jomblo. Oh, jomblo. Gak punya doi ya. Oh, nggak punya doi. Oke, jadi buat teteh yang kerudung coklat udah punya doi dan teteh yang kerudung ungu masih jomblo. Jadi siapa yang mau? Yuk langsung di komen aja nih lagi jomblo. Pasangan apa dulu? Pasangan hidup. Pasangan hidup atau pasangan buat jajan aja ya? Kan agak bingung gitu. Nah, kalau buat Teh Reva gimana sih? Teh Reva kan punya pasangan nih, tapi pernah nggak sih diselingkuhin atau gimana gitu? Oh, berat banget ya ngomongnya ke selingkuh ya. Selingkuh. Agak sensitif banget ya kalau wanita itu pasti ngebahas selingkuh, pasti akan emosi, kesel, pasti bawaannya tuh gitu sama yang tukang selingkuh gitu ya. Iya, meskipun alhamdulillahnya belum pernah mengalami itu, tapi nggak tahu sih ya di belakang apa nggak ketahuan gitu ya. Nah ya itu nggak tahu, sayanya terlalu baik gitu ya, nggak pernah cek apapun. Tapi kalau untuk bahas tentang selingkuh itu, meskipun saya belum pernah mengalami atau belum pernah terjadi dalam percintaan saya atau dengan pasangan saya, kalau ngedenger kata selingkuh itu pasti ngenes, pasti bawaannya emosi juga. Apalagi cewek ya, yang namanya cewek kalau udah diselingkuhin, pastinya itu makin greget, makin gak percaya ke semua cowok. Tuh kayak ya sakit hati banget tuh, kayak cindut. Belum lagi kalau hubungannya udah lama banget. Iya bener. Sampai nggak bisa makan gak sih? Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, kayak males banget. Sampai ada ya banyak banget tuh kasus-kasus yang cewek-ceweknya tuh sampai kurus gara-gara ngebatin, diselingkuhin. Gitu Ya, diselingkuhin. Betul tapi banget. banyak juga yang orang diselingkuhin itu makin selingkuhannya tuh downgrade banget ya. Iya, Dari kita tuh down banget. Iya emang kayak cabe-cabean gitu kan. Benar banget ya. Terus dari pendidikannya, terus dari pakaian, attitude-nya pasti itu bakalan jauh banget gitu. Nih sangat sensitif banget ya, sekarang kita diundang di podcast ini ceritain tentang selingkuh. Ini tuh aku sengaja banget nih ngambil tema selingkuh, soalnya biar kayak membara gitu kan. Para netizen tuh sukanya yang agak panas-panas gitu, biar makin hot gitu kan. Habis ini komentarnya pasti banyak nih netizen tentang selingkuh nih. Kalau tentang ngekritik aku ya, gak tau deh, pokoknya kita lihat aja. Nah, kalau buat kita Ingrid gimana nih? Pernah diselingkuhin nggak? Tapi pasti pernah pacaran kan, Teh Ingrid? Pernah dong. Pernah. Nah, Ya, alhamdulillahnya belum pernah sih sampai belum pernah diselingkuhin juga. kayak gitu. Cuman ya ngedengar dari teman-teman yang sering cerita. Kayak banyak pengalaman gitu kan? Banyak cerita juga ke aku pernah diselingkuhin atau kayak gimana gitu. Ya pendapatnya sih harusnya sih kenapa gitu cowok kurang satu cewek gitu. iya, kayak mikir kita kurang apa sih gitu kan. Kayak lo butuh apa lagi gitu, kita ada semua nih kan. Tapi suka kayak sakit hati banget kan kalau misalnya diselingkuhin gitu. jadi Curhat, kayak aduh kayak agak flashback. Iya agak flashback, aku agak flashback kalau ingat selingkuh tuh kayak nyesek banget. Greget sendiri. Udah mah greget sendiri, terus aku jadi keinget kasus siapa coba?
Ada yang bisa Aku nebak? tahu. Siapa? Pasti tahu tuh. Siapa coba? Leslar. Bener, dasar ibu-ibu ya ngikutin banget berita. Bener, aduh Leslar, kalian pasti tahu kan Leslar itu kayak gimana nih kasusnya, kayak sampai dibanting. Iya, makin gempar Sakit. banget. Itu Apalagi udah ke fisik ya. iya benar, katanya sampai dicekek guys. Oh my god, dicekek, untung gak meninggal ya kan. Apalagi Leslar imut kayak aku. Sedangkan Rizky Bilarnya gede, badannya. langsung kayak lempar banget kan. Meskipun ya saya bukan salah satu fans beratnya gitu ya, tapi kalau ya ikut emosi, ikut langsung kayak netizen juga ngecekin terus Twitter, Instagram gitu, pengen lihat kejelasannya tuh mau dibawa kemana arahnya, terus kenapa bisa terjadi KDRT itu dan ada ceritanya Leslarnya Rizky Bilarnya itu selingkuh gitu kan ya. Terus jadi Lesti tuh pasti dia tuh kayak bingung banget kan posisinya, apalagi udah punya anak gitu kan. Kita aja yang masih pacaran gitu, kalau diselingkuhin sakit hati banget, apalagi kalau udah berkeluarga kan. Nah kalian kalau di posisi Lesti kalian mau gimana nih? Soalnya ini lagi seru banget kan pada Bilangnya kuat banget ya Lesti, kuat sih emang. Kalau dari keputusan yang sekarang terakhir sih dia memaafkan ya, rujuk. kalian itu aku kesel banget, kenapa harus rujuk gitu kan? Kalian jadi banding cekek. Apa itu yang dinamakan bucin? Punya anak juga kan, mereka kan mikirin juga anak. Ya sih emang agak sulit gitu ya kalau udah. Kalau menurut saya sih ya, kalau dari ceritanya Lesti itu sama Bilar, dia tuh maafin Bilar, it's okay lah, emang karena anak gitu. Cuman untuk memaafkan dia KDRT-nya, wah itu udah kayak mau bunuh istrinya sendiri gitulah. Ya kalau saya sih, kalau jadi Lesti nggak akan sih maafin, udah aja dia Iya kayak kan? di jeruji penjara gitu, diem aja. Iya kan, nah kalau Mungkin Tata karena Ingrid Lestinya hatinya baik kali ya. iya. Itu Luluh banget. kayaknya tuh emang yang dinamakan the real bucin ya. Tapi tuh kayak, tapi aneh gak sih kan kayak netizen tuh kayak banyak yang ngomen, ih bodoh banget apa banget, tapi padahal mereka juga kan hubungan yang toksis, udah diselingkuhin, udah diporotin kan, masih aja dipertahankan karena cinta. Padahal cinta tuh gak sebodoh itu kan. Kayak gimana Iya gitu. Cuman sih. taunya sekilas-sekilas Iya. mungkin. Kok kayak lebih mendukung ke Rizky Bilar nih kak, dilihat-lihat kayak mendukung banget nih kan. Itu saat ada info itu kayak bener nggak sih ini terjadi Iya. gitu ya, yang tadinya nikahnya itu Wow, sampai terus orang kayak berapa ini banget kan, kayak mereka tuh kayak so sweet, romantis banget, kayak gak pernah ada masalah apapun kan. ya, tapi kan awal dari itu pun banyak netizen yang nggak suka ya dari Iya. hubungannya sampai mereka menikah sampai sekarang pun kan banyak menyalahkan kalau kata artis-artis kan itu dijodohin karena netizen. Iya, karena netizen. Tuh kan makanya netizen, awas loh jangan ngejodoh-jodohin orang. Lihat nih, jadi kayak gini KDRT kan. Tapi kayak lebih takutnya tuh katanya lehernya tuh kan sampai dicekik gitu kan, terus sampai kayaknya nggak bisa nyanyi Beritanya lagi sih sampai gitu. itu dia Kayak selama hilang. iya kan, jahat banget kan. Tapi nggak ngerti lagi sih sama Lesti kenapa harus ngecabut guggatannya. Greget banget nih aku sebagai netizen, greget. Nggak, pokoknya aku nggak bisa nerimain kalau Lesti balik lagi sama Bilar. Iya, terus kenapa ya si Bilarnya itu kayak sok kegantengan juga sih Iya ya. kan? Kalau menurut aku sih enggak ganteng sih, enggak, itu kayak Enggak. cucu banget deh kayak. Iya kan? Cucu banget, kayak kecantikan banget gitu, ganteng enggak sih gitu. Terus dia kalau orang berada pun yang banyak duitnya Lesti, itu Gimana-mana Lesti, serius itu Lesti yang punya duit, dia kayak numpang doang. makin lebar banget ya Iya, ceritanya. kayak jadi ngegibahin ini. Pokoknya kalau tentang selingkuhan itu kayak sensitif banget sih kalau menurut aku. Selain kasus Lesti, kasus-kasus artis lain pun sedangkan kasus-kasus agak melenceng nih ya. Mungkin aku lapar apa aus gitu kan, gak tahu, mohon maaf ya, ini agak balelo. Enggak ada aku aja. Gak ada Aqua nih, mohon maaf ya. Mana nih? Ada yang mau sponsorin kita Aqua gak nih? Biar nggak balelo. Bahasa Indonesia balelo apa ya kak? Terus kayak selain kasus-kasus Lesti itu kayak kasus dari pertemanan kita juga kan banyak banget tuh yang cerita selingkuh ke kitanya juga kayak aduh kayak miris banget nih, emang kayak percintaan tuh harus diselingkuhin apa gimana, emang kayak cowok tuh gak bisa gitu punya satu cewek gitu gak bisa nerimain. Kenapa gitu sebagai cowok, nggak cowok doang sih, cewek juga ada ya yang nyelingkuh. Kenapa nggak bilang satu sama lain kalau dia tuh kurang apa, jadi kita tuh kayak memperbaikin kak. Harusnya sih Gitu. kayak gitu. Tidak seharusnya untuk langsung selingkuh atau ya mendua gitu ya istilahnya. Meskipun
bilangnya tuh teman, pasti awalnya dari temenan. Iya, orang kita pacaran pasti dari teman ya, masa dari musuh atau dari tetangga? Kan suka aneh. Masuk akal gitu ya. Iya. Kalau untuk alasan laki-laki Buat bilang selingkuh. kalau Tapi rata-rata yang selingkuh di Indonesia ini siapa coba? cowok dong. Cowok, bener. Kenapa sok? Cowok, jangan cowok. Kenapa kamu suka selingkuh cowok? Jawab. Kayaknya nih tentang kameramennya juga suka Kayak ngerasa, iya. Kayaknya tukang kameramennya selingkuhnya sama 3 cowok nih. Oh, kok cowok, cewek. Takut banget ya kalau cowok sama cowok. Agak ngeri gitu kan. Nah, sok sekarang pesan kalian nih buat para cewek-cewek yang diselingkuhin sama pacarnya gimana nih? Kalau dari aku sih kalau emang udah selingkuh kayak gitu mending udah tinggalin aja, jangan sampai rujuk lagi gitu, karena Iya. kalau selingkuh itu terus dimaafin sekali pasti ngulangin lagi. Iya, gitu. betul Emang banget. takutnya kayak gitu. Karena cowok emang kurang cukup satu cewek ya. Iya. kurang cukup satu cewek. Iya, kurang cukup. Oke, satu kalau cewek. dari aku sih bener ya, kalau misalkan itu namanya penyakit ya. Kalau misalkan udah selingkuh tuh ya, pasti bakal selingkuh. Entah itu kayak aku cuma punya temen cewek kok, ini temen deket aku, sahabat aku, nggak akan mungkin yang namanya cowok tuh berteman dengan cewek karena nggak tahu kan Bener. kita kayak gimana. Nah, betul kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut aku sih dari cewek-cewek yang diselingkuhin ya pesannya ya udah yang satu kamu maafin, Tuh, dengerin. tinggalin lagi. Nah, Tinggalin, betul. nggak usah kamu buat kayak nggak ada cowok lagi. Betul, dengerin. Banyak kok cowok-cowok yang lebih baik gitu ya. Iya, Cewek betul. tuh harus bisa punya duit sendiri. Betul. Sendiri. Setuju. Kalau udah punya duit, lu udah bisa cari cowok yang kayak Iya. lu pengen. Banyak ya, jangan takut gak dapetin cowok lagi. Banyak banget cowok yang ngantri, asal kitanya buka mata aja ya. Pokoknya jangan takut. Nah, intinya di dalam podcast ini harus banyak banget ngambil pelajaran dalam perselingkuhan, karena kita sebagai cewek tuh harus punya pondasi yang kuat. Pokoknya gak ada yang abadi ya, apapun pasti bakal pergi gitu kan. Jadi kita harus jadi cewek, harus independent woman banget, harus bisa nyari uang sendiri, harus berpendidikan, harus punya attitude yang tinggi. Pokoknya kita sebagai cewek harus menjadi wanita yang tinggi derajatnya. Jadi kalau diselingkuhin juga bodo amat. Yang penting kita bisa hidup sendiri juga gitu, bisa ngebiayain diri sendiri, jadi gak tergantung sama cowok. Segitu aja ya podcast dari kita, karena kayaknya udah agak ngantuk ya Bu, pulang kerja mungkin pada capek. Saya goodbye dulu ke kamera, obrolan gak penting, bye.